Satu lagu yang barusan diputar dari Sheila on 7, Bila Kau Tak di Sampingku. Bila tidak ada teman-teman yang subscribe, komen, like kayak gitu, mungkin saya udahan nih ngerjain cuma cerita. Tapi karena day by day-nya itu alhamdulillah berprogres, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, atau bahkan meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih ya, itu sangat berarti buat saya. Oke, di talk sekarang ini saya mau membicarakan masih tentang masa sekolah anak gitu ya, terutama anak yang masih balita begitu. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu pas masih awal-awal masuk sekolah itu sempat ada perdebatan nih di threads. Ya saya lagi suka baca threads, mungkin pemirsa juga lagi suka baca threads gitu kan, karena topiknya seru-seru gitu orang-orang yang nge-threads. Nah, di situ tuh ada perdebatan. Kenapa ya orang-orang suka membanding-bandingkan lah, ada tim ibu pekerja dan ibu rumah tangga lah, tim support dan tim asilan. Nah, sekarang ini muncul nih kubu baru, yaitu membandingkan antara sekolah PAUD dan sekolah Montessori. Lucu. Membandingkan sekolah PAUD sama sekolah Montessori itu ibarat kata membandingkan buah dan apel, kayak nggak sinkron gitu ya. Karena kan Montessori ini metode, sementara PAUD ini adalah sebuah sistem gitu kan, sebuah program. Jadi kayak beda nggak sih? Memang keduanya nggak bisa dibandingkan. Oke, saya nggak mau membahas PAUD dan Montessori karena pasti bakalan panjang dan saya pun juga nggak menguasai. Tapi yang kepengen saya bahas itu justru ada beberapa pertanyaan dari ibu baru yang kayak saya ini, yang maksudnya baru menyekolahkan anak pertama. Itu bilang sebenarnya PAUD itu perlu nggak sih? Anak sekolah PAUD itu perlu nggak sih? Ini sependek pengalaman saya aja ya, berdasarkan apa yang saya alami dan apa yang saya ketahui secara singkat gitu. Sebelum menjawab perlu atau enggaknya, kayaknya perlu disamakan dulu persepsi antara pengertian PAUD itu apa sih gitu kan. Soalnya ini yang agak-agak rancu itu di sini. PAUD itu sebenarnya singkatan dari pendidikan anak usia dini bukan sih? PAUD, P pendidikan, A anak, U usia dini. Jadi PAUD, yang mana pendidikan anak usia dini itu terdiri dari KB atau PG, kelompok bermain atau playgroup, dan TK, taman kanak-kanak gitu kan. Kalau waktu itu saya mau masukin anak ke playgroup, itu gurunya bilang PAUD itu ada informal dan formal. Informalnya adalah KB atau PG dan formalnya adalah TK. Namanya informal berarti nggak wajib, sehingga KB atau kelompok bermain dan PG atau playgroup itu sebenarnya nggak wajib gitu. Nah, yang formal, yang TK ini baru yang wajib, yang masuk dalam program pemerintah. Katanya adalah program wajib prasekolah minimal 1 tahun sebelum masuk SD. Begitu. Nah, cuman ya kadang orang itu ngambil gampangnya aja gitu kan. KB atau PG itu dibilang PAUD, dan menganggap PAUD itu berbeda dengan TK. Padahal TK adalah PAUD, kayak gitu gak sih? Jadi kebulet ya. Makanya muncul pertanyaan itu tadi, ada yang bertanya, PAUD itu perlu gak sih? Nah, yang mereka maksud PAUD itu perlu gak sih, sebenarnya KB atau PG itu perlu gak sih itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya PAUD itu perlu gak sih ya? Jawabannya ya perlu, karena dalam PAUD itu ada TK kan, ya TK perlu bahkan wajib. Tapi kalau yang dimaksud PAUD tadi itu adalah orang yang menganggap PAUD sama dengan KB atau PG, ya jawabannya gak wajib. Soalnya memang KB atau PG gak wajib kan. Tergantung ke kondisi dan kebutuhan anak kalau menurut saya sih. Soalnya kalau saya waktu itu memasukkan anak ke playgroup atau KB itu melihat karena kondisi sehari-hari anak itu kan nggak ada teman bermain yang sebaya ya di rumah, jadi berdua aja sama saya. Tetangga juga jarang gitu, maksudnya jarang main sama tetangga, soalnya di sini perumahannya agak introvert gitu kan. Dan saya pun juga bukan ibu yang konsisten untuk memberikan stimulasi nih ke anak, ngajak anak belajar dan bermain setiap hari kayak gitu, soalnya juga masih nyambi-nyambi kerja freelance dan sebagainya. Sehingga kayaknya butuh nih masuk playgroup supaya yang pertama anak bisa bersosialisasi, dia punya teman sebaya, dia akhirnya ngerti konsep berteman dan bermain bersama teman kayak gitu-gitu kan.
Soalnya kan di PG kan memang konsepnya bermain ya, bermain dan bersosialisasi itu tadi. Yang kedua, mengisi waktu anak supaya anak saya itu ada kegiatan lah gitu. Dan kegiatannya itu terarah, gak cuma main-main biasa, tapi main-main yang terarah di sekolah PG itu tadi. Makanya ya udahlah masukin anak PG atau KB. Itu kalau saya. Beda lagi mungkin ada ibu-ibu yang telaten nih ngajakin anak main dan belajar setiap harinya. Maksudnya secara waktu dia lebih fleksibel untuk ngajak anak bermain dan belajar, terus sosialisasi anaknya juga bagus ya ketika dia berada di tengah-tengah lingkungan baru ataupun di tengah-tengah teman sebayanya itu aman aja dan memang lingkungannya mendukung, ada banyak teman-teman sebaya yang diajak bermain, dia nggak masuk PG ya menurut saya juga nggak masalah, langsung aja lanjut TK kayak gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ditanya lagi PG atau KB itu perlu atau enggak, tergantung. Tapi kalau wajib atau enggak memang nggak wajib. Perlu atau enggak tergantung kondisi dan kebutuhan anak plus kondisi dan kebutuhan ibu. Begitu nggak sih? Boleh dong komen pendapat teman-teman di komentar.